Hai, selamat datang di channel Piviski. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kos Berhantu episode kedua. Jika kamu belum menyimak yang episode 1, aku sarankan untuk kamu simak terlebih dahulu episode 1 agar tidak bingung dengan ceritanya. Langsung saja untuk episode kedua sebagai berikut. Semua barang telah dibawa Doni dan ditata di dalam kamar kos barunya. Pakaian, laptop, sambungan kabel, kipas kecil, dan beberapa barang yang dibutuhkan telah dibawa. Jika memang masih ada yang kurang, Doni akan membelinya. Tadi, ketika Doni baru datang, tanpa diduga langsung mendapat bantuan dari Mas Afan. Dia adalah orang yang menempati kamar samping kiri kamar Doni. Walaupun Doni sebenarnya tidak perlu bantuan, tapi Mas Afan langsung menawarkan bantuan saat melihat Doni baru datang. Saat ini, Doni merebahkan diri di tempat tidurnya karena capek dan ingin istirahat sebentar. Ada barang yang kurang gak? Tanya Mas Afan yang berdiri di pintu kamar Doni yang terbuka. Doni langsung duduk saat tahu ada Mas Afan. Nggak ada Mas. Semua barang sudah masuk. Terima kasih sudah nolongin. Santai. Sesama anak kos harus saling membantu. Aku balik ke kamar dulu, kalau ada perlu tinggal bilang aja. Iya Mas, makasih. Doni pun kembali ke bahan hingga tak terasa telah tertidur. 1 jam telah berlalu dan Doni pun bangun dengan banyak keringat. Maklum, karena kamarnya tidak ada ventilasi, apalagi dia tidur saat siang, sehingga suhu terasa panas. Andai dia tadi menyalakan kipas, mungkin tak segerah ini. Sudah tak tahan dengan suasana kamar. Doni lalu berjalan ke teras untuk mencari angin. Saat Doni berdiri di depan pintu kos, dia sangat menikmati angin yang berembus segar. Berbeda dengan suhu kamarnya. Di luar terasa lebih adem. Waktu sedang menikmati angin, tiba-tiba datang seseorang naik sepeda motor. Seorang yang menggunakan seragam satpam. Doni tahu nama satpam itu Pak Slamet. Beberapa hari yang lalu dia tak sengaja bertemu Pak Slamet saat makan di warung. Kemudian ibu penjualnya mengatakan kalau nama satpam itu adalah Pak Slamet. Kamu jadi ngekos di sini? Tanya Pak Slamet saat baru turun dari motor kemudian berjalan menuju ke arah Doni. Iya Pak, soalnya cocok dengan lokasi dan harganya. Pak Slamet terus berjalan ke arahnya. Begitu sampai di samping Doni, Pak Slamet berkata, Aku tak mau tahu jika ada hal aneh di kamar itu. Yang jelas aku sudah memperingatkanmu sejak awal. Setelah berkata, Pak Slamet langsung masuk ke kamarnya. Tanpa memedulikan Doni yang bingung dengan sikap Pak Slamet. Ternyata, Pak Slamet kamarnya di samping kanan Doni. Doni masih berdiri di depan pintu, kemudian seorang ojek online datang dengan membawa penumpang. Seorang pria yang menggendong tas turun dari motor lalu memberikan beberapa lembar uang pada ojek online tersebut. Doni menebak kalau pria itu ngekos di sini juga. Selamat siang, saya Doni. Mulai hari ini saya ngekos di sini. Kata Doni mencoba memperkenalkan dirinya. Ngekos di kamar tengah? Tanya pria itu langsung. Iya, di sana. Namaku Tony. Semoga tak ada hal aneh lagi di sana dan kamu betah.
Emang ada apa? Tanya Doni bingung. Tony tak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya yang terletak tepat berhadapan dengan kamar Doni. Untuk kedua kalinya Doni bingung. Pertama Pak Slamet, kemudian Tony. Mereka berdua seperti mengetahui sesuatu namun tak mau menjelaskan kepada Doni. Don, bisa bantu geser lemari nggak? Tanya Mas Afan yang memanggil dari dalam kamarnya. Sebentar, jawab Doni sambil berjalan ke kamar Mas Afan. Sesampainya di dalam kamar Mas Afan, Doni dan Mas Afan menggeser lemari kayu tua sekuat tenaga. Tak berapa lama lemari itu pun bergeser. Kemudian Mas Afan memasukkan tangannya di celah di antara belakang lemari dan tembok. Akhirnya dapat juga, ucap Mas Afan saat berhasil mengambil flash disk. Flash disk kok bisa sampai di situ, Mas? Namanya juga nggak sengaja jatuh, Don. Mas, aku mau tanya sesuatu nih. Nanya apaan? Tadi aku sempat ketemu Pak Slamet. Kayaknya dia nggak suka aku ngekos di sini. Alah, namanya juga baru kenal. Ntar juga akrab sendiri. Gak usah dipikirin. Terus tadi aku juga sempat kenalan dengan Tony. Saat dia tahu aku menempati kamar tengah, dia bilang gak mau ikut campur jika terjadi lagi hal aneh. Baru kenal kok bilang gitu. Gimana ngomongnya ya? Kata Mas Afan. Doni sekilas merasa Mas Afan menutupi sesuatu. Gimana apanya, Mas? Mas Afan diam sejenak. Dia terlihat terragu-ragu saat mau bicara. Jadi begini, dulu setahun yang lalu Tony pernah menempati kamarmu dan aku pernah dengar Tony bicara sama Pak Kasman. Walaupun aku kurang jelas mendengarnya sih. Intinya, Tony protes pada Pak Kasman karena kamarnya aneh. Aneh kenapa, Mas? Nggak tahu, karena dia dan Pak Kasman ngomongnya di pintu depan dan aku di kamar, jadi nggak begitu jelas. Kalau emang nggak cocok, kenapa Tony nggak pindah kos? Mungkin karena harganya murah, jadi dia nggak mau pindah. Oh iya, setelah Tony ngomong dengan Pak Kasman, seminggu kemudian ada kamar kosong. Terus Tony pindah dan dia tidak pernah mengeluh kepada Pak Kasman lagi. Kira-kira Tony ngeluh apa ya? Kalau mau tahu, tanya orangnya langsung, Don. Males, Mas. Kapan-kapan aja. Aku balik kamar dulu ya. Makasih sudah dibantu. Sama-sama, Mas. Tadi juga sudah membantuku bawa barang. Doni pun kembali ke kamarnya, kemudian mengamati setiap sudut kamar barunya itu. Dia mencoba mencari sesuatu yang aneh, namun dia tidak menemukannya. Doni berbicara sendiri. Emang seaneh apa kamar ini? Sampai-sampai Tony pindah kamar. Doni lalu kembali ke bahan. Namun kali ini dia tidak lupa menghidupkan kipas angin biar gak gerah. Untuk saat ini semua masih biasa-biasa saja. Karena Doni masih belum merasakan misteri dari kamarnya. Sehingga dia masih merasa nyaman. Terima kasih sudah menyimak Kos Berhantu episode kedua. Dan akan lanjut ke episode ketiga. Jadi nantikan saja update selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal lain. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya.
Terima kasih.